Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para santri Pondok Pesantren Al-Madinatul Fadilah dan santri dimanapun kalian berada, kita akan mengkaji kitab Fathul Qorib, dan pertemuan kita adalah pertemuan yang kedua. Temanya adalah Kitabut Toharoh, Kitabut Toharoti. Ya, coba dilihat ya. Di Fathul Qoribnya ditulis Kitabu Ahkamit Toharoti, Kitab Hukum Bersuci. Nah, sebelum kita melanjutkan, kita definisikan dulu apa arti kitab. Kitab itu artinya al-jam'u, artinya kumpulan ya. Kumpulan apa? Yaitu kumpulan pasal-pasal. Ya, nanti kita akan melihat pasal-pasal dari setiap kitab itu, dan pasal-pasal itu ada di dalam kitab. Lalu apa yang disebut dengan at-toharoh? At-toharotu lugotan an-nadopah. Toharoh dari segi bahasa adalah an-nadopah. An-nadopah itu artinya suci atau bersih gitu ya. Ya. Nah, tetapi menurut istilah adalah matustabahu bihis sholatu, sesuatu yang dibolehkan ya dengan toharoh tersebut atau dengan sesuatu tersebut, as-sholah, yaitu sholat, minal wudu'i ya berupa wudu, wal gusli ya dan mandi, wa tayamumi wa izalatin najasah, tayamum dan izalatin najasah, yaitu menghilangkan najis. Nah, itu yang disebut toharoh. Jadi wujud dari toharoh itu pertama yaitu berwudu ya, kedua al-gusli yaitu mandi wajib, wa tayamumi tayamum, dan yang keempat adalah izalatun najasah, menghilangkan najis. Itu yang dimaksud dengan toharoh, dan itu yang akan dibahas di dalam bab toharoh ini. Ya, itu ya, itu definisinya. Nah, sekarang silahkan kalian lihat teksnya. Saya ini tidak sendirian ya, tentu ada santri-santri yang ada di sini. Ya, silakan Teh Arianti, nanti juga di sana ada Farihah, ada Pakih, ada juga El Payis ya, dan juga para santri yang ada di Aceh sana ya. Ya, terima kasih atas dukungan dan perhatiannya terhadap kajian ini. Ya, silakan Teh Arianti, tolong dibacakan. Ya, yang bawah. Al-miyahul lati, coba dilihat, al-miyahul lati yajuzu bihat tathiru sab'u miyahin. Langsung aja ya diterjemahkan ya. Diulangi lagi dari awal. Al-miyahul lati
Al-miyahu air, ya. Kalau diterjemah bahasa Jawa, utawi, ya, utawi apa? Banyu air itu ya apa ya? Ya, ari cai gitu ya. Al-miyahu, ya, air, alati, ya, juzu, alati yang, ya, juzu, ya, juzu itu boleh, biha dengan air itu, at-tathiru bersuci, at-tathiru bersuci, sab'u miyahin itu ada 7 air. Sab'u miyahin itu 7 macam air. Miyahin itu jama dari ma'un. Ma'un miyahun, ya. Miyahun itu air. Sab'u miyahin 7 air. Ma'us samai, ma'us samai, air langit maksudnya adalah ma nazala minas samai, air ma'ul mator yaitu air hujan. Ma'us samai, air hujan. Wa ma'ul bahri, dan air laut atau ma'ul milhi, ya, air yang asin. Ma'ul milhi, air yang asin atau air laut. Wa ma'un nahri, dan air sungai atau ma'ul hulu, ya, ma'ul hulu itu air tawar, ya. Wa ma'un nahri, dan air tawar. Wa ma'ul bi'ri, dan air sumur. Wa ma'ul bi'ri, dan air sumur. Wa ma'ul aini, dan air mata air. Ma'ul aini, air mata air, atau kalau bahasa Sundanya apa? Sirah cai gitu, ya. Bahasa Sundanya pakai istilah mata, mata air. Kalau orang Sunda menggunakan istilah sirah. Sirah teh kepala, ya. Sirah cai gitu. Ya, wa ma'ul air, wa ma'us salji, dan air es. Wa ma'us salji, dan air es. Wa ma'ul barodi, ya, wa ma'ul barodi, dan air embun. Wa ma'ul barodi, air embun. Nah, saudara sekalian, itu teks yang pertama, ya. Saya jelaskan dulu ini. Nah, air yang 7 ini bisa kita gunakan untuk bersuci. Air hujan, baik langsung misalnya Anda mandi menggunakan air hujan, ya, dari langit kalau hujannya gede gitu, ya. Atau misalnya dari talang air, ya, kalau air itu jatuh dulu ke genting kemudian mengalir ke talang air, di situ Anda berwudu atau mandi, itu boleh. Atau air laut, wa ma'ul bahri. Nah, ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami mengadakan tur perjalanan di laut, ya. Kami membawa air, ya, untuk air minum. Kalau kami gunakan untuk berwudu, maka kami tidak bisa minum, ya. Apakah kami boleh berwudu dengan menggunakan air laut? Jawaban Nabi, boleh. Ya, jawabannya adalah al-bahru tahurun ma'uhu wal hillu maitatuhu. Ya, laut itu suci airnya, ya, dan halal bangkainya. Jadi boleh digunakan untuk berwudu, walaupun,
ya. Kalau berwudu dengan air laut itu akan lengket-lengket ya, tetapi itu tidak jadi persoalan. Ya, itu bisa digunakan untuk bersuci ya. Nah, kemudian tadi maun nahri ini tidak jadi persoalan ya. Maun nahri itu air sungai. Ya, biasa kita ini waktu saya tinggal di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Ya, kalau dulu kecamatannya Muara Kelingi ya. Tapi sekarang Tuah Negeri. Nah, saya itu suka mandi di Sungai Prigi ya, yang ada di Dharma Sakti atau di apa itu ya, di sungai tempat tinggal saya tinggal di Jaya Bakti ya waktu itu biasa mandi di sungai ya, mandi di sungai itu biasa, itu boleh digunakan untuk bersuci gitu ya. Wa ma'ul bi'ri, air sumur, itu tidak jadi masalah. Wa ma'ul aini, air dari mata air dari Sirah Cai. Nah, ini kalau Anda yang berada di Garut itu ada apa itu? Ada Sirah Cai atau mata air yang ada di Cisompet atau di Bayongbong. Ya, itu ada Ciburial gitu, atau di mana itu Cisurupannya. Nah, itu namanya Ma'ul Aini ya, air dari mata air. Nah, kemudian air salju, wa ma'u salji, yaitu air es. Ya, di beberapa kawasan ya itu kalau musim dingin itu bersalju gitu. Nah, seperti sekarang ketika saya sedang berbicara ini ya, jadi bulan November, Desember, Januari itu sedang musim salju di Eropa. Itu kita bersuci dengan air es, itu tidak apa-apa juga ya. Wa ma'ul barodi, dan air embun. Air embun itu nada, kotrun nada ya, tetesan air embun, atau al maul barod ya, air embun. Itu air yang turun dari langit ya, yang apabila pagi, nah itu ada embun di daun-daun gitu. Itu namanya maul barod ya, walaupun ini ada perbedaan. Nah, 7 air itu hakikatnya itu dibagi kepada 2. Yang pertama ya, ma nazala minas sama, yaitu air yang turun dari langit. Apa itu? Pertama air hujan, maul mator ya. Kemudian yang kedua yaitu air es dan air embun ya, maul barod. Nah, kemudian yang kedua air yang keluar dari bumi. Ada air laut, ada air dari sungai, air mata air, dan air sumur. Ada 4 itu yang keluar dari bumi. Ya, sudah jelas ya para santri sekalian? Kalau sudah jelas, kita lanjutkan kepada poin berikutnya. Summal miyahu ya. Kemudian air itu ala arbaati aksamin ya, terbagi atas arbaati aksamin 4 bagian. Ala arbaati aksamin, atas 4 bagian. Tohirun mutohirun. Tohirun suci atau yang suci, air yang suci. Mutohirun mensucikan atau dapat mensucikan. Goiru makruhin, tidak makruh. Goiru makruhin, tidak makruh. Isti'maluhu,
menggunakannya. Wahwal apa? Wahwal ma'ul mutlaku, dan dia air yang suci itu adalah ma'ul mutlaku, ya, al ma'ul mutlaku, air mutlak gitu. Ya, kita bahas langsung ya. Tohirun mutohirun, ya, suci mensucikan, ghairu makruhin, tidak makruh, istimaluhu, menggunakannya. Nah, gitu ya. Nah, itu ada hadis Nabi yang mengatakan al-ma'u tohurun la yunajjisuhu sayun. Air itu suci, ya, tidak dinajisi oleh sesuatu. Air itu suci. Nah, itu yang wahwal ma'ul mutlak, itu adalah air yang mutlak. Air yang dimaksud air mutlak itu air yang tidak dibatasi oleh suatu batasan. Ya, kalau yang dibatasi oleh suatu batasan itu misalnya air kopi gitu, itu bukan air mutlak. Nah, ini saya ambil contoh ya. Tadi air ini sebelum dikasih kopi itu masuk ke dalam kategori ini dari mata air ya, ma'ul aini, bening. Nah, kemudian dikasih kopi, nah itu menjadi dibatasi. Nah, ketika masih bening, air ini namanya ma'ul mutlak, air mutlak. Tetapi karena sudah dikasih kopi, namanya bukan ma'un lagi, tapi al-qohwah, kopi gitu. Atau kalau sudah dikasih teh, itu namanya bukan air mutlak lagi, asai. Ya, jadi seperti itu yang dimaksud dengan air mutlak. Jadi air hujan itu dikatakan air. Anda tidak tahu misalnya ketika di dalam ember ada air, Anda tidak akan mengatakan air apa ini, tidak, air aja. Ya, kecuali kalau misalnya sudah berubah warnanya, nah itu bukan lagi dikatakan air mutlak. Jadi yang namanya air hujan, air laut, air dari mata air, air sumur, air sungai, itu masuk ke dalam kategori ma'ul mutlak. Itu tohirun, mutohirun, ya, airnya itu suci, ya, bisa digunakan untuk bersuci. Bersuci ini bisa digunakan untuk wudhu, bisa digunakan untuk mandi, bisa digunakan untuk menghilangkan najis itu. Nah, ya, itu boleh digunakan untuk itu. Ya, ghairu makruhin, tidak makruh istimaluhu, itu namanya ma'ul mutlak. Begitu ya. Nah, itu yang pertama, sudah jelas. Ya, kalau mau ada pertanyaan silahkan ya. Nanti Teh Ariyanti akan membacakan pertanyaan itu, dan insya Allah saat ini kita akan menjawab kalau sempat ya. Kalau tidak sempat saat ini, kita akan membahas di dalam pertemuan yang berikut. Ya, silakan saja kalau ada yang mau bertanya. Nah, ini yang pertama, air yang pertama. Nah, air yang kedua, coba lihat teksnya. Watohirun mutohirun makruhun istimaluhu. Coba, watohirun, ya, suci, mutohirun, ya, mensucikan, makruhun, makruh, istimaluhu, menggunakannya, wahwal ma'ul musammas, dan dia, wahwa, dan dia adalah al ma'ul musammas, air yang dijemur.
Al-ma'ul musammas, air yang dijemur. Itu makruh menggunakannya. Ya, tohirun. Airnya itu suci. Ya, mutohirun. Mensucikan atau dapat digunakan untuk mensucikan yang lain. Tetapi makruhun. Makruh, apa yang makruh? Isti'maluhu, menggunakannya. Makruh digunakan untuk mensucikan badan, makruh untuk berwudu, makruh untuk mandi. Tapi kalau digunakan untuk mencuci pakaian, digunakan untuk mencuci lantai yang akan kita gunakan untuk sholat, itu boleh, tidak makruh, begitu ya. Air yang begitu air apa? Yaitu ma'ul musammas, air yang dijemur. Ya, dijemur, tapi dijemurnya itu menggunakan bejana atau wadah yang berkarat gitu. Ya, misalnya kita jemur air, wadahnya itu menggunakan kaleng. Nah, itu kita gunakan untuk berwudu ketika masih panas. Kita gunakan untuk mandi ketika masih panas. Itu makruh hukumnya. Kenapa? Karena bisa menimbulkan penyakit sopa. Penyakit sopa itu penyakit gatal-gatal yang ada di kulit. Ya, nanti kulit kita itu menjadi belang. Mau nggak kalian itu kalau nanti kulitnya belang? Seperti orai belang, ya, orai-orai ular yang hitam putih gitu ya. Nah, ini kenapa kemudian dimakruhkan? Ya, karena bisa menimbulkan penyakit sopa. Boleh sih boleh ya, tetapi makruh itu lebih baik tidak dilakukan, lebih baik tidak digunakan selama masih ada air yang lain. Nah, tetapi kalau sudah dingin ya, itu tidak makruh lagi. Kalau air tadi sudah dingin, itu tidak makruh lagi. Nah, bagaimana kalau diangatkannya bukan dijemur dengan matahari, tapi diangatkan menggunakan kompor? Nah, itu sama juga kalau bisa menyebabkan timbulnya penyakit sopa. Itu termasuk ke dalam kategori ya air al-musammas ya, musakhon gitu ya. Air musammas, air yang dijemur dengan menggunakan terik matahari ya. Gimana kalau dijemurnya menggunakan ember? Itu kan ember tidak berkarat gitu. Nah, ulama mengatakan kalau itu tidak termasuk kepada makruh gitu ya. Jelas ya? Ini air yang kedua, yaitu suci, mensucikan, tapi makruh. Nah, yang ketiga silakan. Watohirun goiru mutohirin li goirihi, ya, wahwal maul, iya, sebentar ini potongannya ya. Ya, watohirun goiru mutohirin, suci tetapi tidak mensucikan. Airnya suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci ya. Teruskan, li goirihi, untuk yang lainnya. Wahwal ma'ul musta'malu, yaitu air wahwa, dan dia adalah al
Ma'ul musta'malu, air yang sudah digunakan. Wal mutaghayyiru, dan air yang berubah. Bima kholatohu, karena bercampur. Bima kholatohu, karena bercampur ya dengan air itu. Minat tohiroti, ya dengan barang yang suci. Minat toharoti, dari yang suci. Sudah sampai situ ya. Nah itu jadi yang ya air yang ke berapa tadi? Sampai situ Teh Arianti dipotongnya ya, minat tohiroti. Jadi diulangi, air yang ketiga adalah tohirun goiru mutohirin li goirihi, yaitu air yang suci tidak mensucikan kepada yang lainnya. Airnya suci tetapi tidak mensucikan bagi yang lainnya ya. Wahwal ma'ul musta'mal, berarti ada dua di sini. Yang pertama adalah air musta'mal, yang kedua adalah wal mutaghayyiru bima kholatohu minat tohiroti, yaitu air yang berubah karena bercampur dengan barang-barang yang suci. Nah itu ada dua ya. Nah kita akan membahas yang pertama. Suci tetapi tidak mensucikan. Yang pertama adalah ma'ul musta'mal, air yang sudah digunakan. Digunakan untuk apa? Digunakan untuk mandi, digunakan untuk berwudu, digunakan untuk apa? Menghilangkan najis gitu. Ya kita berwudu, tapi si air bekas wudu kita itu dimasukkan lagi ke dalam bejana. Nah kita gunakan untuk wudu, kita gunakan untuk mandi ya. Atau yang kedua misalnya air bekas mandi ya, kita mandi di ada bak air ya, kemudian di bawah ada jolang, kita mandi begitu kemudian airnya masuk ke mana itu ke jolangnya. Ini jolang bukan jolang Cianjur ya, atau jolang di Purwakarta. Kalau di Purwakarta yang namanya jolang itu tuh yang dari tembok gitu ya. Itu yang dari tembok. Kalau di Garut yang namanya jolang itu yang dari plastik itu gitu. Itu jolang namanya. Ya wadah air dari plastik itu jolang, biasanya untuk memandikan anak bayi ya. Nah kalau bak itu justru yang dari tembok itu. Nah nanti bekas mandi itu digunakan untuk mandi, digunakan untuk berwudu, digunakan juga untuk membersihkan najis. Nah itu air itu suci ya, tetapi tidak bisa digunakan untuk mensucikan yang lainnya. Ya tohirun ya goiru mutohirin li goirihi, suci ya tidak bisa digunakan untuk mensucikan yang lainnya. Itu air musta'mal. Atau air yang telah digunakan untuk membersihkan najis. Ya, Anda pipis di cebok ya. Kemudian airnya itu digunakan untuk ditampung ya, kemudian digunakan untuk bersuci gitu. Nah itu najis, tidak boleh digunakan untuk bersuci karena tidak bisa mensucikan. Itu air musta'mal. Apakah ya pendapat ini ada dalilnya? Jawabannya ada ya. Ada di dalam hadis Nabi melarang, naha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang ya antagtasilal mar'atu ya, perempuan mandi
bipadlir rojuli, dengan air bekas laki-laki, walar rojulu bipadlil mar'ati, dan laki-laki juga tidak boleh mandi dengan air bekas perempuan. Begitu ya. Ya, Anda punya bak, lalu si suaminya mandi dulu, masuk ke dalam bak itu. Ya, kemudian setelah itu istrinya mandi bekas air suaminya itu tidak boleh. Atau misalnya istri dulu yang masuk bak mandi, itu mandi wajib ya, mandi junub gitu. Kemudian setelah itu suaminya mandi menggunakan air itu. Nah, itu tidak boleh. Ya. Wal yagtarifa, Nabi mengatakan hendaklah keduanya itu menciduk saja gitu ya. Jangan mandi di situ, udah diciduk aja. Bur, ya, bur, ya. Nah, itu seperti itu. Jadi itu yang dimaksud dengan air mustakmal. Tetapi jangan terlalu ketat juga ini. Saya pernah melihat itu ya. Ada seorang santri yang berwudu ya, kemudian si kerannya itu ditutup dulu pakai tangan. Itu nggak boleh katanya. Itu air mustakmal. Ya, itu tidak begitu juga ya. Nanti air satu bak jadinya dibuang. Karena apa? Air mustakmal, karena bekas tangan begitu. Nah, ini kita lihat kenapa saya katakan tidak boleh terlalu ketat. Karena di dalam hadis lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, atau dalam hadis dikatakan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yagtasilu bipadli Maimunah. Rasulullah itu pernah mandi dengan air bekas Maimunah. Bekas Maimunah itu istrinya. Berarti boleh itu menggunakan air mustakmal. Ya, karena hadis Nabi mengatakan begitu. Dua-duanya hadisnya sahih, baik yang melarang ataupun yang membolehkan itu sama-sama sahih. Dan ada hadis lain yang menjelaskan ada sahabat yang berwudu tetapi di salah satu anggota wudunya itu ada yang masih kering. Lalu Nabi mengatakan, kamu belum wudu karena masih ada yang kering gitu ya. Kemudian dari kakinya yang masih basah diusapkan kepada kakinya yang masih kering. Nah, itu kan air mustakmal juga. Itu boleh juga. Nah, kalau begitu maka jatuhnya itu menggunakan air mustakmal itu masuk ke dalam kategori makruh, atau dalam keadaan tertentu itu dibolehkan begitu ya. Tapi lebih utama kita menggunakan air yang suci, tohirun, mutohirun, goiru makruhin isti'maluhu gitu ya. Nah, seperti itu. Jelas ya mengenai air mustakmal ya. Jadi sesekali boleh, tapi dalam keadaan tertentu itu tidak boleh. Kalau waktu masih ada, air banyak, nah itu tidak boleh menggunakan air mustakmal. Tapi kalau airnya kurang, waktunya sudah samporet gitu ya. Nah, silahkan gunakan air yang mustakmal itu tadi. Nah, tetapi kalau kita menganut mazhab Syafi'i, nah itu tohirun, goiru, mutohirin ya, yaitu wahwal ma'us mustakmal, itu air mustakmal. Sudah jelas ya yang kedua yang pertama air mustakmal? Teh Ariyanti sudah jelas? Nah, sudah jelas, nanti dites ya. Iya, Pari sudah jelas, Pakih sudah jelas, Payis juga. Nah, baik. Nah, yang kedua yang termasuk air suci tetapi tidak mensucikan adalah al-mutaghayyiru.
sebentar, al-mutaghayyiru yaitu air yang berubah bima khalatahu minat tahirati, yaitu karena dicampuri oleh yang suci. Ya, contoh tadi air apa namanya? Air sumur misalnya ya. Kemudian diberi kopi, itu kan air yang dicampuri dengan yang suci. Namanya sudah berubah menjadi al-qohwah. Kopi tidak ma'un lagi. Nah, kemudian misalnya dicampur dengan teh, itu menjadi asayu. Ya, asayu. Ya. Nah, jadi itu sudah tidak bisa lagi digunakan untuk wudhu. Cairan-cairan, misalnya cat, nah, itu cairan ya. Air raksa, nah, itu tidak bisa digunakan untuk bersuci ya. Jadi air-air yang sudah berubah karena dicampuri dengan yang suci, itu namanya air yang suci tetapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Kalau airnya campur dengan tipere, ya, Teh Arianti tahu kan air tipere? Air sawah itu kalau dibuat sumur itu jadi kuning gitu. Atau misalnya karena hujan lebat kita mandi di sungai, sungainya itu warnanya sudah berubah ya menjadi kekuning-kuningan. Nah itu masih boleh digunakan untuk bersuci. Begitu ya? Jelas yang ketiga? Nah sekarang yang keempat Teh Arianti. Wa ma'un najsin, dan air najis. Wa ma'un najsin, dan air najis. Wahwa ladzi, dan dia air najis itu adalah halat aladhi, yang halat fihi an najasatu. Halat itu menempati atau menimpa ya, fihi ke dalam air itu an najasatu, najis ya. Wahwa dunal kullataini, dan dia air tersebut dunal kullataini, kurang dari 2 kullah. Aukana kullataini, atau ada air itu 2 kullah. Fatagoyyaro, kemudian berubah, titik dulu ya, fatagoyyaro, berubah air itu. Lalu apa yang dimaksud dengan 2 kullah itu? Wal kullatani, ya, wal kullatani, air 2 kullah itu adalah khomsami'ati ritlin bil Baghdadi takriban. Ya, khomsami'ati ritlin, 5 ritil bil Baghdadi, ritil Baghdad takriban, kira-kira ya, fil asohi, dalam pendapat yang lebih sahih. Asoh yang sahih menurut paham madhab Syafi'i. Baik saudara, ini kita membahas jenis air yang keempat, yaitu apa tadi Teh Arianti? Air yang keempat itu ma'un najsin, yaitu air najis. Air yang najis itu air yang bagaimana? Ya, wahwa ladzi halat fihi najasatu, yaitu air yang masuk atau menimpa kepada air tersebut najis ya. Nah, jadi mungkin yang cocok itu air mutanajis. Kalau air najis itu misalnya air kencing gitu ya, udah najis itu. Tidak boleh digunakan untuk bersuci. Yang dimaksud di sini air najis itu adalah air yang tadi, yang 7 itu, salah satu
di antara air yang 7 itu dimasuki najis, ya, dimasuki najis. Yang masuk najis misalnya air kencing, ya, kemudian bangkai misalnya, atau juga misalnya kotoran manusia gitu ya, itu masuk ke sana. Nah, itu termasuk ke dalam kategori najis. Itu menjadi najis, yang tadinya suci menjadi najis. Ya, dulu tahun 1982 saya pernah tinggal di satu kawasan di Ciberem namanya, di daerah Kertasari, Bandung. Itu belum ada MCK pada waktu itu, ya. Itu air-airnya itu bau najis, ya, bau air kencing, bau tinja gitu. Itu yang dimaksud dengan ma'un najisin, air najis. Air yang halat fihi anajasatu, yang masuk atau bercampur ke dalam air itu najis. Begitu ya. Bagaimana air yaitu air yang madunal kulataini, yang kurang dari wahwadunal kulataini, air itu kurang dari 2 kulah. Nah, sampai di situ dulu Teh Arianti ya. Jadi kalau air kurang dari 2 kulah itu dimasuki najis, baik berubah atau tidak berubah. Airnya itu berubah apanya? Berubah warnanya, berubah baunya, berubah rasanya dengan najis. Nah, itu termasuk ke dalam najis. Misalnya air 1 ember itu kurang dari 2 kulah. Kemudian kena cipratan air kencing misalnya. Walaupun air itu tidak berubah dengan najis, itu masuk ke dalam kategori ma'un najisin, air najis, ya, tidak boleh digunakan untuk bersuci gitu. Nah, apa tadi? Wahwa dunal kulataini, aukanal kulataini, atau air itu 2 kulah, patagoyyaro, maka berubah air itu. Berubah dengan apa? Berubah dengan apa? Dengan najis. Misalnya menjadi seperti warna jeruk. Ya, kalau kita kencing kan warnanya seperti air jeruk gitu. Dimasukkan air itu kepada air yang banyak, ya, yang 2 kulah, lalu berubah warnanya. Nah, itu menjadi najis. Ya, berubah rasanya, kok menjadi rasa asin itu karena ada air kencingnya, itu najis. Atau baunya kok jadi bau air kencing, yang tadinya air kelapa misalnya. Nah, itu najis itu. Nah, itu air yang najis. Nah, sekarang yang dimaksud dengan 2 kulah itu apa? Ya, tadi Teh Arianti apa? Wal kulatani, gimana? Wal kulatani, sedangkan air 2 kulah itu adalah khomsa mi'ati ritlin bil Baghdadi, yaitu 500 ritil Baghdad. Takriban, kira-kira ini 500 ritil itu berapa liter? Ya, menurut Wahbah al-Zuhaili di dalam kitabnya Fiqhul Islam wa adillatuhu, fikih Islam dan dalil-dalilnya, nah itu 270 liter. Kalau dimasukkan ke dalam bak, ukuran baknya berapa meter? Ya, ukuran baknya adalah, kata siapa tadi? Wahbah al-Zuhaili, ahli fikih dari Suriah, yaitu
91,8 cm. Lebarnya ya, panjangnya juga 91,8 cm. Tingginya 91,8, kalau dipersegikan ya, 8 cm ya, supaya tidak sulit ya. Ya udahlah, Anda membuat bak itu minimal ukuran 1 meter kali 1 meter. Ya tolong Teh Arianti, coba tolong dipakai kalkulator, ada nggak? 91,8 ya dikali 3, betul nggak? 91,8 kali 3. Menghitung volume itu begitu ya? Menghitung volume itu begitu. Nah, ya seperti itulah kira-kira. Nanti dihitung lagi. Pokoknya kalau di panjang kali lebar kali tinggi, panjang kali tinggi kali lebar, ya. Ya begitu cara menghitungnya ya. Nah pokoknya ukurannya begitulah kira-kira. Nah jadi kalau Anda nanti membuat bak, ukurannya ya seperti tadi. Nah saudara sekalian, di kalangan ulama mazhab Syafi'i juga ada perbedaan. Ya misalnya Imam Al-Ghazali ya menghendaki agar air kurang dari 2 kula. Saya berharap Imam Syafi'i tidak menyatakan najis, kata Imam Al-Ghazali ya. Air yang kurang dari 2 kula kena najis tetapi tidak berubah warna, rupa dan rasanya. Itu harapannya seperti itu. Itu harapan dari Imam Al-Ghazali agar Imam Syafi'i tidak menajiskan. Nah, tetapi Imam Syafi'i kan sudah meninggal dunia, gitu. Ya tentu Imam Al-Ghazali itu mengatakan begitu beralasan ya. Nah, apakah pendapat Imam Syafi'i itu atau menurut mazhab Syafi'i itu ada alasan? Dalam hadis Nabi mengatakan, idza kanal ma'u qullataini, apabila air itu 2 kulah, lam yahmalil khobasa, maka air itu tidak mengandung najis, tetapi dibatasi oleh hadis yang lain ya. Ya, al-ma'u la yunajjisuhu syai'un, air itu tidak dinajisi oleh sesuatu ya, ila ma taghayyara, kecuali apabila berubah apanya, rihuhu, baunya, walaunuhu, warnanya, wa ta'muhu, dan rasanya, bi najasatin, dengan najis gitu. Nah, itu seperti itu ya. Jadi saudara sekalian, sudah sangat jelas apa yang saya sampaikan. Tetapi kalau para santri masih perlu bertanya, perlu penjelasan, silakan kalian sampaikan pertanyaan melalui akun YouTube ini. Gimana caranya Teh Arianti? Ya, tulis di kolom komentar. Ya udah, tulis di kolom komentar itu pertanyaan ya. Insya Allah saya akan membahas pertanyaan-pertanyaan dari kalian pada pertemuan yang ketiga. Ini pertemuan yang kedua ya. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas atensinya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.